Cirma itu sebetulnya sebuah private foundation dengan inisiatif-inisiatif yang kecil, tetapi kita bisa memberi perubahan berdampak pada komunitas, terutama komunitas yang paling miskin di daerah-daerah perdesaan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Small inisiatif, inisiatif kecil berdampak besar. Kita semua ikut merasakan bahwa dampaknya bukan hanya mereka yang melaksanakan, tapi bagi seluruh. Nah, kalau bagi seluruh, kenapa kita tidak bergabung? Hari ini kita akan ngobrol soal tema yang sangat menarik, yakni Small Initiative Big Impact bersama Cirma. Kita akan ngobrol panjang siapa dan apa itu Cirma, dan apa yang mereka lakukan, dan bagaimana inisiatif kecil bisa berdampak besar. Ya, bersama saya telah hadir dua tokoh besar kita. Yang pertama perwakilan dari Cirma. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Maaf, dengan Bapak siapa? Saya John Manulajar. John Manulajar. Kalau di Cirma Bapak sebagai? Saya Direktur Cirma. Oh ya, ini dengan Direktur Cirma. Dan juga tokoh masyarakat Kabupaten Kupang. Selamat malam Bapak. Selamat malam Pak Yos. Bagaimana kabar? Kabar baik. Saya tidak perlu menjelaskan. Baik, kita langsung saja. Kita mulai dengan hal yang mendasar. Apa sih Cirma itu dan apa visi misinya? Silakan Bapak. Baik Pak Yos, selamat malam Bapak Ayub. Selamat malam. Selamat malam. Baik, jadi Cirma itu sebetulnya sebuah private foundation atau yayasan privat yang didirikan di Kota Kupang pada tahun 2018. Iya. Kepanjangan dari Cirma itu adalah Sentrum Inisiatif Rakyat Mandiri. Jadi kata kuncinya itu Sentrum Inisiatif. Artinya bahwa kita ingin mendirikan sebuah pusat inisiatif di mana dengan inisiatif-inisiatif yang kecil, tetapi kita bisa memberi perubahan berdampak pada komunitas, terutama komunitas yang paling miskin di daerah-daerah perdesaan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Ya, dan kita mulai bergerak dengan visi Small Initiative Big Impact. Artinya kita memulai dengan kerja-kerja yang kecil, dengan inisiatif-inisiatif kecil yang dibangun dari keadaan atau kepemilikan lokal di tingkat komunitas yang kita mau dampingi. Kita menggerakkan mereka lewat misi sebagai katalisator atau mengkatalisasi perubahan positif di komunitas miskin. Di situ kita mendorong bersama-sama dengan komunitas untuk bisa mencapai perubahan berdampak bagi kehidupan mereka. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Kita memegang prinsip bahwa dengan langkah-langkah kecil yang kita lakukan bersama komunitas, dengan apa yang mereka miliki, itu kita bisa membuat perubahan besar dari dalam diri mereka sendiri. Nah, apa yang kita lakukan di sana, kita memulai dengan aspek-aspek kehidupan yang paling dekat atau paling mendasar yang bisa membawa mereka kepada perubahan kesejahteraan. Misalnya, yang kita coba pada awal berdiri 2018 itu, kita mencoba melihat bahwa aspek personal hygiene atau kebersihan diri dan kesehatan diri itu menjadi aspek yang sangat mendasar bagi komunitas miskin. Karena apa? Mereka tidak punya akses kepada air bersih yang cukup, kepada sanitasi yang layak. Maka kita mencoba merintis dengan mendorong bersama-sama komunitas menyediakan akses air bersih dan juga kepada sanitasi atau latrines yang sehat, toilet yang sehat yang dibangun di komunitas-komunitas miskin di daerah perdesaan. Kebetulan sekali Pak, kita sejak 2018 itu kita bergerak di wilayah Kabupaten Kupang Bapak Ayub. Di Desa Tanah Merah dan Desa Oebelo hingga saat ini sejak 2018 sampai dengan 2025 kita sudah membantu 300 rumah tangga miskin dengan mendirikan 200
WC kamar mandi yang layak dengan keramik dan berbahan yang bagus, dan juga menyediakan instalasi air bersih untuk kurang lebih 100 rumah tangga di daerah Tanah Merah. Nah, kita ingin mencoba memicu bahwa dengan kerja-kerja yang kecil ini tetapi bisa menjadi model pembelajaran bagi banyak pihak untuk mereplikasi di tempat lain. Jadi kita ingin memberikan contoh-contoh bagaimana dengan langkah-langkah kecil ini bisa direplikasi, karena kita mulai dengan bukan saja memberikan mereka bantuan tetapi juga mengedukasi mereka bagaimana mengelola apa yang sudah diterima. Misalnya air minum, kita sampai dengan setelah membangun jaringan air bersih di desa itu, dusun itu, kita membentuk mereka kelompok atau komunitas pengelola sendiri, bagaimana tata kelola manajemennya, mengatur sendiri sampai dengan pembiayaan, dan puji Tuhan 2 tahun kita dampingi dan sekarang berjalan dengan sendirinya, dikelola oleh mereka sendiri. Nah, itu yang dilakukan di Tanah Merah. Sejak 2024 hingga dengan 2027 nanti, kita memperluas pelayanan visi kita tadi, sebuah inisiatif Big Impact ke 30 desa di daratan timur. Mulai dari Malaka sampai dengan Kota Kupang, masing-masing kabupaten kota sekitar 3 sampai 6 desa. Ya, di Kabupaten Kupang kita ada 6 desa yang kita intervensi saat ini dengan mendorong pertanian berbasis ekologis. Untuk apa? Meningkatkan ketahanan dan kemandirian pangan komunitas petani kecil di tengah tantangan iklim yang semakin keras menghantam mereka. Nah, kami dari CIRMA melihat bahwa petani kecil ini menjadi satu kelompok atau komunitas yang dalam catatan predikat mereka sebagai komunitas miskin untuk penduduk miskin, itu mereka berdiri di garis yang paling rapuh menghadapi tantangan iklim saat ini. Nah, sementara mereka memiliki kontribusi yang sangat kecil untuk membawa perubahan atau dampak buruk bagi perubahan iklim sebetulnya. Jadi kontribusi mereka terhadap kerusakan iklim sangat kecil, namun dampak yang diterima dari kerusakan iklim itu sangat besar. Ya, dengan pola iklim, perubahan cuaca iklim yang sangat tidak menentu, lalu dengan keterbatasan yang mereka miliki di desa-desa yang kita interview itu, mereka sebetulnya berada pada kondisi kerentanan yang kronis untuk bisa bertahan di dalam kerentanan iklim ini. Nah, apa yang dilakukan CIRMA di sana? CIRMA mencoba untuk mendorong kemandirian lokal, ya. Jadi dengan kita masuk lewat kelompok-kelompok tani yang ada di sana, kita mengorganisir mereka, mengelola, merevitalisasi kelompok-kelompok tani agar bisa menjadikan anggota-anggota petani-petani kecil mereka ini bisa maju dalam bertani. Karena yang ada di 30 desa yang kita dampingi ini, kalau bukan petani ya peternak atau petani peternak. Dua hal itu yang dilakukan oleh komunitas miskin. Nah, kita hadir di sana untuk mencoba membawa mereka untuk bisa berubah. Apa yang kita lakukan? Kita mencoba memicu yang paling dekat dengan kehidupan mereka. Nah, yaitu kita mencoba bersama mengidentifikasi dulu tantangan apa yang mereka hadapi. Ketika awal kita memulai program ini dengan nama program ini sebetulnya dengan temanya itu Empowering West Timor atau pemberdayaan Timur Barat. Nah, jadi memajukan keadilan iklim untuk komunitas petani kecil di pedesaan. Nah, kita menghadapi 8 tantangan klasik yang saya sudah sering bicarakan di berbagai forum di tingkat kabupaten maupun provinsi yang dialami oleh petani kecil. Yang jika mengatasi tantangan-tantangan klasik ini sebenarnya kita bisa punya harapan bahwa mereka bisa berubah dan bertahan di tengah tantangan iklim. Yang pertama, tantangan air bertani. Itu kita harus akui bahwa di daratan ini air itu menjadi masalah utama untuk mereka bisa bertani. Karena apa? Petani sangat bergantung pada langit. Dia hanya bisa berharap hujan yang turun dan setelah itu dia pasrah dengan kondisi kemarau yang panjang, dengan degradasi tanah, dengan kekeringan lahan yang luar biasa dihadapi, dan mereka sangat tidak bisa untuk mengolah sumber daya yang kering itu dengan tanpa air. Tantangan yang kedua, alat mesin pertanian. Di desa-desa dari 30 desa yang kita temui itu adalah bahwa mereka sangat jauh dari akses terhadap alat mesin pertanian. Yang sederhana, misalnya traktor atau kultivator.
Nah, ini yang saya sering katakan bahwa kalau 30-40 tahun yang lalu kita punya orang tua, kita masih suruh dia pergi balik lahan, dia sanggup, Pak. Tapi kalau hari ini kita mengharapkan anak-anak muda terlibat dalam pertanian dengan tanpa alat mesin pertanian yang memadai, maka mereka tidak akan bisa melakukan hal dengan optimal atau maksimal. Nah, mengapa mereka tidak punya alat pertanian? Ada sebetulnya alat pertanian yang kita selalu dengar, selalu ada program bantuan alat mesin, traktor, kultivator dan sebagainya. Setiap tahun kita lewat publikasi kita tahu. Tetapi pola pengelolaan daripada mesin-mesin pertanian itu yang perlu diperbaiki. Nah, kenapa? Karena traktor yang turun bukan menjadi aset komunal kelompok tani, tetapi menjadi aset individu. Siapa individu yang menerima? Bahwa ini kita harus jujur bahwa memang praktik di lapangan seperti itu. Traktor diserahkan oleh pemerintah, misalnya bantuan pemerintah, tapi ketika tiba di bawah mungkin diterima sebagai aset pertambal kelompok tani terima, tapi selanjutnya praktek sebagai sebuah aset komunal untuk memajukan mereka tidak terjadi. Dia dikuasai secara individu. Nah, itu yang praktek yang kita harus perbaiki. Nah, kami melihat juga di sana bahwa jika ini dibenahi dengan baik melalui revitalisasi kelompok tani, di mana dia menjadi pusat pelayanan petani kecil, maka ini bisa menjadi sebuah kekuatan yang besar untuk perubahan di tingkat masyarakat. Itu mesin pertanian. Tantangan yang ketiga itu lahan. Banyak petani kecil dia tidak punya lahan. Lahannya satu are, 2-3 are, dan itu menjadi masalah. Dan kita dorong bagaimana itu dengan skemanya adalah mereka ya home farming saja, bertani di pekarangan dengan kita memberikan dukungan mereka bertani hortikultura dengan praktek-praktek yang lebih praktis sekarang. Mungkin dia diberi dukungan polybag dengan cara bertanam yang baru dia di pekarang. Tetapi untuk petani yang kecil yang mungkin punya cukup lahan, maka kita dorong untuk kelompok taninya itu mengelola bersama. Nah, kita mendorong mereka di sana membangun demplot-demplot contoh, dan sampai hari ini kita sudah punya 800 demplot, Pak. Demplot contoh 800 bedeng ada di 15 desa. Mulai dari Malaka sampai di Kabupaten Kupang. Itu kita dorong sejak bulan April kemarin, dan sudah 3 desa sekarang ini sudah panen berulang, terutama di Desa Napan di TTU. Ya, ada di Desa Napan itu ada 60 demplot sayur hortikultura, dan bahwa ketika panen itu mereka langsung menjualnya kepada pembeli dari sebelah, dari Timor Leste. Dan dari data yang kita lihat dikirim oleh petugas kami bahwa dari 60 demplot yang dikelola oleh kelompok tani itu, namanya Potana, satu demplot bisa menghasilkan 1 juta dengan sayur berbasis organik, jadi tanpa input kimia. Jadi sayur-sayur yang kita dorong itu mereka mengelola, menanamnya dengan berbasis ekologis atau mencoba untuk dengan pupuk-pupuk organik. Dan itu pun Cirma mengajari mereka, mengedukasi, melatih mereka bagaimana membuat pupuk organik sendiri. Nah, dimulai dari membuat ekoenzim. Nah, kita mendorong agar praktek bertani dengan berbasis ekoenzim ini menjadi praktek yang familiar di kalangan petani kecil, sehingga bisa menghasilkan produk-produk hortikultura yang organik. Dan kemarin dari penjual penghasilan yang diterima oleh petani itu, mereka sangat, saya kira, memberi dampak yang sangat besar. Nah, kita hanya memicu dengan mendorong mereka untuk mereka bisa membuat bedeng. Kita menempatkan petugas lapangan Cirma di desa-desa itu untuk dia live in di sana, tinggal di kampung itu, mendampingi mereka selama berminggu-minggu dia harus hidup bersama petani. Nah, di situ kita melihat bahwa dia bisa mengalami masalah dan mencari solusi bersama petani sana. Jadi itu contoh untuk kecil. Cirma hanya menyediakan menyediakan sumber daya manusia untuk terlatih untuk mendampingi petani, merangsang mereka dengan akses pada bibit-bibit perhortikultura di awal, mencoba mengoptimalkan fasilitas air yang tersedia di desa-desa mereka, mencoba menerapkan praktik bertani cerdas iklim, sehingga hasilnya itu harus mengajari mereka pupuk mandiri itu secara ekologis, membuat kompos ekoenzim, membuat NPK ekoenzim, bokasi ekoenzim, POC ekoenzim, dan semua turunan-turunan produk-produk input pupuk atau fertilizer semua itu berbahan organik semua. Dan kami berpikir, dan kami saat ini mencoba di 15 desa dari
30 desa yang kita targetkan. Nah, kita mencoba membuat ya mungkin satu desa itu 5 sampai 10 kelompok tani dengan jumlah demplot 10 sampai 20 demplot ya. Tetapi bahwa dari situ kita mengajak pemerintah desa, kabupaten, dinasnya terkait bahwa coba dan pola-pola seperti ini apakah bisa menjadi model yang bisa memicu sebuah gerakan yang cukup masif di tingkat masyarakat. Nah, setelah mereka menanam ini apa yang kita lakukan? Kita juga mencoba mengkoneksikan mereka dengan pasar atau off-taker. Karena mereka boleh memproduksi sedemikian, tapi kalau tidak dipasarkan juga mubazir kan Pak. Nah, kita mencoba menghubungkan mereka tadi pasar. Kalau di daerah perbatasan maka kita connect dengan apa yang dicanangkan oleh pemerintah daerah Kabupaten TTU yang namanya program yang disebut oleh Pak Bupati bahwa tangkap dolar, dan itu sudah dipraktekkan di Napan. Itu setelah produk sayur mayur, saudara-saudara kita dari Ekusi mereka datang dan memborong itu sayur mayur itu dengan transaksi dolar, dan hasilnya bahwa saat ini lumayan. Kalau dari 60 bedeng itu menghasilkan hampir 60 juta Pak. Tapi kemana 60 juta? 60 juta itu menjadi milik kelompok tani dan milik industri tidak dikembalikan kepada Cirma. Kita hanya memicu mereka agar itu. Nah, ketika mereka sudah punya progres sampai dan penghasilan itu, kita mulai menguatkan kelompok tani mereka, mulai menata manajemennya bagaimana. Ketika ada tabungan kelompok, bagaimana aset-aset ini bisa dihimpun menjadi aset komunal. Nah, sehingga kita harap bahwa setelah Cirma 3 tahun lepas mendampingi mereka, itu dia menjadi autopilot, bisa bergerak sendiri. Kelompok tani menjadi sebuah sentra layanan pertanian bagi anggota petani kecil di sana. Dan saya kira itu untuk gambaran awal mungkin yang kita lakukan. Luar biasa. 2 hal yang dilakukan. Ya, mungkin dari Bapak Ayub setelah mendengar gambaran soal Cirma, bagaimana tanggapan dari Bapak Ayub sebagai tokoh masyarakat? Baik, terima kasih Pak John. Iya Bapak Ayub. Dari dia punya judulnya saja itu sudah memberikan satu daya tarik tinggi. Jadi aksi atau kegiatan kecil tapi punya dampak yang besar. Iya. Kecil karena tidak membutuhkan banyak biaya berlebih, tidak membutuhkan persyaratan banyak-banyak. Yang penting ada modal kemauan untuk mencoba sesuatu yang tidak pernah dilakukan. Nah, tentu tadi yang saya dengar dari Pak John omong mulai dari misalnya kebersihan lingkungan, sanitasi, betul. Di sini, lalu desanya terbatas, kelompoknya kecil desa iya. Terbatas, tapi kemudian didampingi, dibina, iya. Dikembangkan, hari menjadi satu daya tarik, lalu istilahnya diperluas. Iya. Jadi perluasan bukan hanya terkait dengan sanitasi, tapi sudah terkait dengan urusan-urusan kebutuhan hidup. Betul. Misalnya masyarakat petani, apalagi kalau tidak untuk kebutuhan dapur. Sehingga ada penanaman sayur, iya. Ada pemupukan, ada bahkan bukan hanya itu, tetapi kalau tanam di sini bagaimana hasilnya bagus, lalu dipasarkan ke mana. Iya. Ini dilihat dari topiknya menarik. Lalu penerapannya didampingi oleh Pak John sebagai direktur tadi sudah bagus. Lalu jangkauannya tadi hanya Kabupaten Kupang yang dekat, tapi replikasinya sudah daratan timur. Iya. Apalagi menarik yang tadi dikatakan bahwa di TKU iya. Sudah merebut dolar iya. Berarti kegiatan ini dia bergulir. Betul. Bergulir ke samping, bergulir ke depan. Ke samping itu tadi hanya urusan sanitasi, tapi mulai dengan aktivitas ekonomi, iya. Bercocok tanam. Tapi mungkin ke samping lagi
terkait dengan misalnya pengolahan hasil. Jangan hanya produksi, tapi dia masuk kepada pengolahan hasil baru pemasaran sehingga terpenuhi apa yang diidamkan dengan hilirisasi. Jadi dia mengalir dari urusan produksi, dari tidak ada, mengolah tanah menjadi ada, tapi yang ada ini langsung diolah, lalu setelah diolah dipasarkan sehingga rangkaian bergulirnya itu berdampak pada perluasan kesempatan kerja dan banyak nilai tambah uang. Nah, artinya satu ide yang sangat luar biasa dengan dia punya pendampingan terlepas dari apa yang disampaikan dengan masalah-masalah berat, misalnya tentang sumber air, sumber air, lalu juga tentang peralatan untuk membantu semangat kerja mereka dan seterusnya. Nah, ini barangkali sesuatu yang sudah baik, tetapi yang perlu dipertimbangkan ialah masalah pendampingan agar keberlanjutannya itu kalau bisa bertahan. Jadi jangan hanya karena dia bergulir sampai di sana kita pikir bahwa di sini dia akan otomatis jalan. Dia di sana ini berdasarkan pengalaman. Betul. Dia bergulir sampai di sana, jangan sampai kita datang sini sudah mati. Betul. Karena apa? Masalah mental mempertahankan sesuatu yang sudah jadi untuk dia tetap itu sustainability, keberlanjutannya. Itu sangat penting karena hal seperti ini itu sudah merupakan gejala umum. Betul. Pejabat ini dia naik visinya begini baik-baik, nanti yang datang bukan melanjutkan yang baik, tinggalkan ini bikin yang baru. Sehingga apa? Anggaran setiap kali dari waktu ke waktu seperti kita berulang. Saya omong ini karena katakanlah dulu saya mensponsori yang bilang Taman Eden dan Taman Gizi. Waktu itu kita sudah buat. Ya, kepala desa Periti, yang mungkin tidak salah, yang sekarang yang DPR saya tidak tahu. Dia sampai kalau itu dia bukan berkantor di kantor desa, tapi di kebun. Dan ada beberapa tempat seperti di Bawah Mata Utara, di Kupang Barat, dilombakan semangat buah. Tapi begitu saya selesai, mana? Tidak ada. Keberlanjutannya tidak ada. Betul. Nah, ini harus dicari. Karena begini Pak, kenapa ini saya bicarakan ini? Dia sudah bergulir di sini, bergulir sana. Jadi angka pertumbuhannya, titik-titik pengembangannya, dia secara statistik bisa bertambah. Dari 10 menjadi 50, menjadi 1000 dan seterusnya. Jadi kita berpikir sudah menjangkau banyak, dan kalau dia bertumbuh secara otomatis, maka saya yakin 2-3 tahun, apalagi 5 tahun, pasti terjadi perubahan. Betul. Tapi kadang kenapa tidak terjadi? Sehingga hambatan tadi bukan hanya air, bukan hanya peralatan, tapi mental. Betul. Mental ini merupakan satu persoalan besar yang perlu diperhitungkan. Nah, untuk mengatasi kemungkinan seperti gagal, artinya sudah merambat sampai di sana berkembang, kita hitung di sini, tapi di sini mati pelan-pelan atau bahkan sudah habis. Maka apa yang barangkali untuk mengantisipasi ini, barangkali saran saya bukan hanya kepada John dengan teman-teman, tapi saran saya kepada kita semua yang ada di desa, ketika
menerima program ini, sebaiknya ada suatu kerjasama, keterlibatan banyak orang, sehingga bukan hanya LSM ini yang membina, tetapi karena dihadirkan di desa kita, itu adalah program kita bersama. Betul. Kita hadir di tengah-tengah kita untuk kepentingan masyarakat dalam lingkungan kita, dan tadi small initiative, inisiatif kecil berdampak besar, karena kita merasa bahwa itu di dalam lingkungan kita semua ikut merasakan bahwa dampaknya bukan hanya mereka yang melaksanakan, tapi bagi seluruh. Nah, kalau bagi seluruh, kenapa kita tidak bergabung, memberikan kontribusi membesarkan itu, supaya jangan hanya kelompoknya, tapi dia bisa melibatkan. Tadi di dalam satu desa hanya 2-3 kelompok, 2-3 kelompok tani, tapi kalau bisa di dalam desa itu karena partisipasi bersama, maka dia bisa berkembang. Misalnya, katakanlah dari gereja ikut, pemuda-pemuda desa yang Karang Taruna, bisa seperti itu. Jadi istilahnya kita gotong royong, sesuatu yang mempunyai dampak besar, dan ini sebenarnya yang sangat diharapkan. Memacu, pemicunya adalah organisasi ini untuk membuat adat ada di sini, tetapi bikin besar adalah keterlibatan kita banyak bersama. Betul. Dan ini yang sebenarnya coba dipertimbangkan, coba ya dalam diskusi-diskusi di sana, keterlibatan mereka untuk melihat, membicarakan, mendiskusikan bagaimana pengembangannya supaya dia nyalanya makin besar tapi cakupannya makin luas. Jadi ini keterlibatan banyak pihak. Betul. Dan apabila ini bisa dilaksanakan, maka sambung dengan bidang ilmu saya yang sering juga dibicarakan secara nasional, bonus demografi. Penduduk usia produktif yang begitu banyak, kaitan dengan Pak pun tugas pokok sebagai dosen, tiap tahun berapa perguruan tinggi meluluskan berapa banyak, tapi begitu dia lulus bingung mau bikin apa, ke sana ke sini, tidak kerja tapi mau makan dari orang tua, lama-lama mau kawin. Akhirnya apa? Bukan saling membangun, tapi saling membebankan. Daerah kita akan tetap menjadi daerah miskin. Nah, untuk itu, selain dalam kerjasama seperti ini, barangkali karena bukan saya berbicara hanya dengan Pak John sebagai direktur, tapi karena kami berbicara dalam podcast ini yang akan diterima, didengar oleh masyarakat, barangkali di desa mana program ini dijalankan, boleh tidak ya, yang gereja-gereja juga sekarang akan berbicara tentang bagaimana menghidupkan ekonomi jemaat supaya bukan hanya nanti kita mendapatkan kolekte dan sumbangan, tapi memperbesar sumber pendapatan, jadi saling menghidupkan. Jadi bagaimana keterlibatan gereja, bagaimana keterlibatan tokoh adat, bagaimana tadi yang saya bilang Karang Taruna, karena di pemerintahan daerah ada juga Karang Taruna yang biasa difasilitasi. Tapi bagaimana dana desa bisa masuk di sini? Betul. Dana desa masuk di sini, programnya terintegrasi, dan ketika terintegrasi duduk bersama dan ngomong. Nah, ini LSM bikin apa dan bikin apa, ini bikin apa, itu bikin apa. Jadi kita memperbesar dampaknya. Dampaknya bukan saja dia bergulir tiba-tiba sampai di sana, tapi dampak di dalam lingkungan desa itu. Sehingga ketika desa ini dia dalam 1-2 tahun dia berubah besar, yang lain bilang kenapa dia maju kita tidak begitu.
Jadi semua sudah semangat. Iya. Nah, saya juga ini menyarankan, kebetulan saya dulu juga direktur Universitas Terbuka. Sampai sekarang ya pimpinan UT daerah yang ke-8, saya dulu pimpinan yang ke-4. Beliau selalu berkonsultasi dengan saya dan saya juga selalu masih turut memberikan ya pertimbangan usul, terutama kalau beliau bawa saya sampai di daerah-daerah. Ini bisa nanti suatu saat kita boleh berdiskusi dengan pimpinan Universitas Terbuka, karena dia mempunyai satu program yang namanya SALUT, Sentra Layanan UT. Itu bisa dibuka di kecamatan, apalagi kabupaten, di mana saja. Nah, itu maksudnya yang tertarik untuk memberikan pembinaan asal dia mau nanti datang berkonsultasi dan dia buat, itu maksudnya begini. Dia dengan adanya mahasiswa-mahasiswa itu ya biaya pendidikannya kecil, lebih murah. Ya S1 nilainya sekitar 2.500.000, itu sudah dengan buku perguruan tinggi negeri lah. Nah, ini biasanya mereka juga memberikan yang namanya bantuan-bantuan aktivitas seperti itu. Nah, ketika kerjasama, maksudnya kan Pak membina kelompok ini, kelompok sana, bisa kelompok ini cara pengembangan dalam urusan ini oleh pemuda gereja, di sini oleh pemuda desa, di sana oleh mahasiswa UT. Jadi banyak orang sudah turut terlibat mengembangkan ini. Karena memang melalui satu kerjasama itu akan ini. Apalagi dalam suatu kerjasama urusan ini produksi, urusan ini mengolah, urusan ini memasarkan. Jadi satu rangkaian kerja, saya pikir ya ini merupakan satu program yang baik, dan saya pikir sekali lagi masyarakat di desa-desa di mana dikembangkan ya tolong pertimbangkan ini. Seharusnya membuka diri untuk untuk cepat maju. Bagi para penganggur, ya, bagi para penganggur intelek, tamat, tunggu kapan dipekerjakan dan sebagainya. Coba peluang-peluang seperti ini, ya bila berhubungan dengan Pak Don, kan kalau ada yang sebentar bisa dikasih itu Pak Don punya nomor kontak bisa dihubungi. Siapa tertarik bisa berdiskusi. Di sini potensi di sini mau kembangkan pembinaannya. Mereka yang tinggal tunggu ya ini fokus pembinaan ini karena ini yang paling banyak diperlukan. Nah, Pak bisa bantu kami ini bisa bantu ini masuk, sehingga inisiatif dari kecil karena terkait dengan dan berangkai dengan ini dampak besar di situ. Dan itu yang mempercepat ya pertumbuhan ekonomi desa. Nah, saya tertarik juga karena memang saat ini saya lihat program-program Pak Prabowo, dia selalu bilang bangsa yang besar dan bangsa yang maju harus jangan lapar. Artinya kebutuhan pokok jangan kurang. Supaya makan baru berpikir yang lain-lain. Tapi yang saya lihat dalam kenyataan termasuk dengan pembagian alat Al-Sintan, benih bibit, pupuk. Nah, pupuk itu orientasinya paling banyak dan lebih banyak anggaran besar kepada lahan sawah. Betul. Sedangkan di daerah NTT ini lahan kering lebih banyak dan menguasai lebih banyak keluarga. Tetapi pikiran ini belum dibaca oleh saya. Mungkin karena mereka di Jawa, sawahnya lebih banyak, airnya banyak. Tapi di daerah kering begini. Nah, sehingga
Yang program-program begini, kolaborasi antara program pemerintah, apakah pemerintah tingkat kabupaten, tingkat desa, harus dengan LSM ini berkolaborasi. Dulu bersama, menimbang bersama-sama. Dan saya sangat mengharapkan ya, itu paling banyak. Harus jangan berorientasi hanya lahan basah. Kalau tidak, daerah NTT yang kering kerontang begini, dia akan mati dalam kekeringan dan mau berubah bagaimana. Nah, pikiran-pikiran begini, mari duduk bersama dan kita rumuskan bersama. Baik. Pikiran saya seperti itu. Luar biasa, Bapak Ayub. Jadi ada dua hal yang tadi Bapak Ayub sampaikan terkait keterlibatan dan keberlanjutan. Mungkin kata kuncinya kata kuncinya itu mungkin kita coba menggali lebih jauh soal misi atau program kerja dari CIRMA itu sendiri. Baik. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Ayub tadi saya kira connect dengan apa yang sementara kita jalankan. Siap. Yang pertama dulu mungkin sebelum sampai kepada kolaborasi dan sebagainya, saya ingin menyampaikan dulu bahwa masalah mendasar yang dialami oleh komunitas petani kecil dan juga dalam keluarga-keluarga miskin itu hanya pada 3 hal Bapak yang kami temui di 30 desa itu sama polanya yang kami sebut sebagai 3A. Yang pertama itu attitude atau pola pikir yang telah sampaikan dan mental sikap. Yang kedua akses, ketiadaan akses mereka bagaimana mereka bisa terhubung dengan sumber daya yang bisa memajukan kehidupan mereka dalam bertani dan beternak. Dan yang ketiga itu aset. Jadi attitude, akses dan aset ini yang dihadapi oleh mereka. Kalau 3 ini bisa diatasi dengan baik, maka sebetulnya kemajuan bisa terlihat di sana. Perubahan bisa terjadi. Aset apa? Untuk memajukan itu mengeluarkan dia dari kondisi kemiskinan, dari kondisi keterbatasan mereka dalam bertani. Kalau tidak ada aset yang cukup, mereka tidak bisa akan keluar dari situasi itu. Akses, mereka kalau tidak dihubungkan dengan sumber-sumber dari luar, misalnya dengan sumber daya yang bisa membantu mereka dalam hal ini mesin, sumber daya yang bisa membantu mereka bibit, pupuk, dan sumber yang bisa membangun mereka punya ekonomi di dalam keluarga dalam desa, maka kita hanya bisa melihat bahwa mereka akan setiap tahunnya seperti itu. Seperti tadi Bapak sampaikan bahwa setiap pergantian dia akan dia akan kembali kepada nol lagi, mandek lagi. Nah, CIRMA mencoba untuk membangun program ini dengan skema tadi, bagaimana memajukan, merubah attitude mereka dengan menempatkan fasilitator lapangan di sana untuk tinggal bersama di desa sebagai pendamping lapangan dengan metode live-in, tinggal bersama mereka sehingga bisa membangun pola pikir yang baru. Mereka harus dirubah keyakinan mereka dulu baru mereka bisa percaya bahwa ini mereka bisa berubah. Baru bisa kita membawa perubahan atau inovasi yang baru bagi mereka. Yang kedua, CIRMA mencoba menjembatani akses mereka terhadap sumber-sumber daya. Kita menjembatani mereka untuk bisa mendapatkan dukungan baik kepada lembaga-lembaga dari luar negeri maupun lembaga-lembaga pemerintah ataupun private sector yang ada di Indonesia di dalam negeri. Yang ketiga tadi aset, kita mencoba supaya aset apa yang mereka miliki di desa, misalnya dengan aset sumber air yang sudah ada kita optimalkan, terutama desa-desa yang tadi saya sepakat dengan Bapak, desa-desa yang kita dampingi itu semua desa yang lahan kering Pak, dan itu yang kesulitan kita alami tadi. Nah, dengan konsep 3A tadi kita berpijak pada 3 elemen kunci program kita, yaitu yang pertama itu adalah konektivitas, bagaimana kita membangun konektivitas di antara program-program dengan pihak-pihak lain, menghubungkan petani dengan pihak eksternal bisa memajukan mereka. Yang kedua, membangun networking dengan private sector, dengan LSM yang lain, CSO maupun lembaga-lembaga pemerintah. Dan yang ketiga itu adalah menciptakan ruang kolaborasi yang Bapak sampaikan tadi. Jadi sejauh ini kita sudah mencoba mengajak banyak pihak, baik itu mulai dari pemerintah kabupaten, selain dari desa tadi, pemerintah provinsi juga kita sudah mengajak, dan saat ini kita bersama berada di dalam skema pembangunan Ayo Bangun NTT, tagline dibangun
cetuskan oleh Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur saat ini, Ayo Bangun NTT, dan kita berada di dalam sekretariat bersama Ayo Bangun NTT, dan kita membangun kemitraan dan kolaborasi dengan dinas teknis terkait, misalnya dinas pertanian, dinas lingkungan hidup, juga lewat badan-badan kementerian, misalnya Balai Besar Wilayah Sungai, BPDAS, kita coba membangun kolaborasi dengan mereka, juga BMKG. Dengan BMKG misalnya kami membuat sekolah lapang iklim di desa-desa, dan juga mereka melatih facilitator kita untuk sekolah lapang iklim bagaimana mengajarkan petani untuk memahami tentang perubahan iklim. Satu peluncuran sekolah lapang iklim yang kita buat pertama kali di bulan Maret kalau tidak salah tahun ini 2025, dan dihadiri atau dibuka sekolah lapang itu, kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Ibu Wakil Bupati Kupang di Camplong 2. Kecamatan Desa Camplong 2 menjadi salah satu desa lokasi program kita. Nah, dari konsep kita dengan 3 elemen kunci kolaborasi, networking, dan konektivitas, lalu dengan untuk merubah 3A tadi, maka kita berharap bahwa ini menjadi satu model perubahan sosial ya, yang bisa kita capai di desa-desa yang kita intervensi. Nah, selain tantangan-tantangan yang tadi yang saya sebut di awal tadi, itu sebetulnya saya mau sampaikan kembali, melanjutkan dari tantangan tadi yang pertama air, lalu mesin bertani, yang ketiga lahan, yang keempat itu benih. Nah, benih memang dianggap mungkin hal yang sepele, tapi ketika kita menelusuri sampai di pedalaman di desa berapa, itu merupakan sebuah barang yang langka dan sulit didapatkan oleh mereka. Benih yang paling dekat dengan misalnya benih-benih hortikultura, sayur masukan, itu merupakan sesuatu yang sulit untuk diperoleh, dan itu kenyataan. Dan bagaimana memajukan mereka, sebetulnya hal yang paling mudah untuk mereka segera mendapatkan peningkat ekonomi, misalnya dia bertanam sayur. Nah, hal yang kita temui di sana itu apa? Penduduk desa dia bisa turun untuk belanja sayur di kota. Nah, itu satu fenomena saya kira sangat yang perlu kita rubah. Dia tinggal di desa di pedalaman namanya kabupaten, tapi dia harus kita tanya, di mana Anda beli sayur? Kami harus turun beli sayur di kota, pasar kota, atau orang dari kota menjual sayur ke sini. Sementara dia punya lahan, ada sumber daya air yang bisa, misalnya air kali, atau kalaupun tak ada, kita bisa bagaimana menyediakan itu dengan sistem panen air hujan. Nah, jadi itu yang kita coba lihat di sana, bahwa mereka tantangan benih itu yang tidak punya. Tantangan yang ketiga itu adalah pupuk. Nah, tanah-tanah saat ini kan sebetulnya sudah terdegradasi dengan sangat luar biasa. Karena apa? Ada praktek pengolahan dengan input kimia yang masif selama bertahun-tahun, sehingga itu merusak kesehatan tanah. Nah, kita coba untuk mendorong praktek agroekologis, di mana petani diajarkan supaya dia menyediakan secara mandiri pupuk-pupuk organik, dan itu diajarkan dan diberikan mereka fasilitas-fasilitas untuk bagaimana membuat pupuk-pupuk organik untuk digunakan di pertanian mereka. Bahwa itu tidak sekedar bahwa bisa menyuburkan tanaman, tetapi dalam jangka panjang ekuenzim yang saya sampaikan tadi maupun pupuk-pupuk organik, dia bisa kembali memulihkan tanah, sehingga tanah itu bisa menjadi lebih sehat dan berkelanjutan. Dan itu bisa diharapkan bahwa kita sementara juga bekerja untuk memperbaiki lingkungan. Nah, lalu yang berikut lagi, tantangan yang berikut itu adalah ada keterputusan antara ilmu dan praktik. Jadi mereka yang ada tinggal di desa itu, mereka punya pengetahuan tentang praktek bertani cerdas itu tidak ada, Bapak. Mereka masih mewarisi pola bertani turun-temurun yang dari tradisional, dengan tidak melihat bahwa iklim sudah berubah, keadaan sekarang sudah berubah. Nah, praktek pertanian yang cerdas iklim itu yang tidak dimiliki, maka CIRMA coba hadir untuk mendidik mereka, mengajarkan mereka bagaimana bertani dengan cerdas dan iklim. Nah, itu yang kita lakukan sana. Nah, hal yang berikut lagi itu adalah disfungsi kelompok tani. Jadi kelompok tani ini kan terlalu banyak, Bapak. Di 30 desa yang kami data lewat itu aplikasi itu hampir 600 kelompok tani yang punya nama di desa-desa 30 desa itu. Tetapi yang berfungsi bisa dihitung dan jari, tidak sampai 10. Nah, mati surat. Atau hidup hanya pada saat ada bantuan. Hanya untuk dapat bantuan. Nah, ini sebetulnya
kita harus bisa melihat bahwa dia tidak menjadi saja sekedar sebuah masalah itu tapi ini sebetulnya aset yang bisa dioptimalisasi untuk menjadi agen perubahan di desa. Nah, kita merancang bahwa kalau dengan merevitalisasi kelompok tani menjadi sebuah pusat layanan yang komprehensif bagi petani kecil, di mana dia dikuatkan sampai di dalam dia melakukan praktek-praktek berkooperasi juga dilakukan di dalam kelompok tani itu, maka sebetulnya perputaran ekonomi di dalam desa itu bisa ada, muncul, geliatnya bisa terlihat. Ya, kita mulai dengan bagaimana menyediakan komoditas mereka, lalu ketika ada penghasilan bagaimana diatur di dalam kelompok tani itu, bagaimana mereka melakukan tabungan kelompok, bagaimana diajarkan mereka untuk ini bisa membuat itu dari produk itu bisa sampai dihilirisasi sampai dengan produk akhir, kan begitu. Dan sekarang ini kita baru coba satu desa Pak untuk bagaimana membawa produk mereka itu bisa sampai ke pasar itu di satu desa, di desa Fanake DTU itu mereka dengan komoditas kelapa mereka bisa membuat visio, dan kita coba sampai mengurus izin POM dan melabel dan kemasan dan segala pasar, dan kita mencoba menjajaki pasar ekspornya ke luar negeri, dan itu sudah ada jaringan yang sebetulnya bisa kita manfaatkan di sana. Jadi kita coba bagaimana mereka lakukan. Tapi kalau dalam produk-produk hortikultura ini kan produk-produk yang tidak bisa tahan tidak tahan lama sebetulnya, misalnya sayur mayur dan sebagainya, mungkin jenis-jenis tertentu saja. Jadi kita ingin kalau kelompok tani sudah kita fungsikan dan baik, di mana dia juga bisa sampai mengolah alat mesin pertanian, dia menjadi tempat layanan bank bibit juga ada di dalam kelompok tani, bank pengetahuan atau juga tentang iklim, tentang bertani juga dia bisa akses dalam kelompok tani. Dia bisa juga belajar bagaimana pengolahan pasca panen untuk produk-produk mereka. Nah, itu kita targetkan bahwa dalam 2-3 tahun depan kita bisa mendapat mungkin 5-10 model kelompok yang kita akan kuatkan, dan dia bisa menjadi model kelompok tani yang kuat. Nah, kita berpikir sederhana saja bahwa kalau sejauh ini kan kita pernah punya posyandu, dan ketika direvitalisasi dia menjadi sangat bagus, pernah ada posyandu. Kita bisa memoles ini pun bisa menjadi sebuah kelompok kolektif, kan dia menjadi lembaga kolektif yang paling dekat dengan kehidupan mereka sebagai petani. Nah, tantangan yang terakhir itu adalah pendampingan berkelanjutan. Saya sepakat dan Bapak sampaikan tadi, itu kami temukan di 30 desa, Bapak sudah sampaikan tadi, dan itu kami sudah catat di sini Pak. Tantangan ke-8, pendampingan berkelanjutan. Kecemasan masyarakat ya Pak. Dan itu diakui sendiri oleh masyarakat yang ditemui Pak. Mereka bilang begini Bapak Ayu, Bapak kami ini sudah bisa, tapi kalau tidak ada pendampingan ini kami tidak bisa gerak. Dan mesti ada pendampingan itu, maka di situ kita membutuhkan banyak generasi dengan tokoh lokal yang harus berada di situ, sepakat untuk bekerja sama, mendobrak itu. Iya. Dan kita bisa mengarahkan tadi seperti saya sepakat dengan Bapak, banyak kita lulusan-lulusan perguruan tinggi. Kita harus menanamkan semangat kerelawanan. Kalau mereka bergerak, mereka bisa menjadi pendamping di desa dengan volunteerisme yang kita bangun. Nah, jadi dari 8 tantangan yang kita angkat itu, kita coba juga berkolaborasi dan banyak pihak yang kita lakukan, dan saya kira forum ini kita mengajak lebih banyak orang untuk berkolaborasi. Dengan Gemit kami sudah bertemu juga Bapak Ayub di Sinole Gemit, kami coba berdiskusi bagaimana memajukan ekonomi jemaat dan bisa kolaborasi bersama dengan Cilma. Kita bisa dari pendamping, tetapi mungkin skalanya belum terlalu luas. Kita juga coba berbicara dengan keuskupan juga untuk bagaimana umat di kelompok-kelompok paling kecil itu bisa berdayakan. Dan sebetulnya ini kalau kita kerja dengan prinsip gotong royong, ini barang bisa selesai. Dan target kami memang mungkin terlihat ambisius, tapi bahwa selama 3 tahun ke depan itu kami mentargetkan ada 6.000 petani kecil yang bisa memperoleh manfaat. Nah, dan siapa 6.000 petani kecil itu, kita sudah mendata mereka by name by address, dan mereka itu adalah bagian dari 19,0% penduduk miskin yang dipublish oleh pemerintah provinsi. Dari 1.200.000-an itu adalah 6.000 dari 1.200.000 itu yang sekarang ini kami sementara dampingi. Jadi kalau dengan mekanisme gotong royong kita semua berbagi peran siapa, berbuat apa, ini masalahnya ini sebetulnya ini barang bisa dilakukan. Dengan mengajak mereka bertani horti, saya sudah memberi perubahan cukup kok. Apalagi kalau mencoba meningkatkan ke agroforestry. Dan yang terakhir itu kita
tahun ini mengintervensi mereka lewat pendekatan hortikultura, tapi ini sebagai entry point, dan kami pada awal musim nanti kita mencoba membuat transisi ke agroforestry, di mana kita membawa mereka untuk bisa menanam tanaman-tanaman umur panjang. Kalau horti ini kan tanaman semusim, ya kita tanaman umur panjang di mana mereka bisa menjadi komoditi yang bisa diandalkan untuk memajukan ekonomi mereka. Dan sekarang sedang siap, kami akan melakukan kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten TTU di Aspaten untuk menanam 1.500 pohon pinang di desa-desa intervensi. Karena kita melihat bahwa pinang ini juga menjadi komoditi yang pasarnya sangat bagus di dalam daerah, di lokal kabupaten maupun di provinsi. Karena dari data yang kami dapatkan bahwa untuk dalam neraca perdagangan provinsi saja, pinang saja NTT harus mengeluarkan uang mungkin hampir 1 triliun hanya untuk mendatangkan pinang dari luar. Kenapa kita tidak mencoba menanam komoditi, sementara ada wilayah-wilayah di kita ini yang sudah bisa dikembangkan dengan varietas yang bagus, yang unggul. Dan kita akan mencoba mengembangkan ini pilot dengan 1.500 pohon pinang varietas betara yang usia 2,5 sampai 3 tahun sudah berbuah. Jadi sebetulnya ini kita hanya memicu saja, bahwa kita tidak bisa dengan skala yang luas, tapi kita mencoba membangun model pendekatan, mengajak banyak orang terlibat, sehingga ini bisa direplikasi. Kalau ini sudah kita contoh satu sudah bisa berhasil, maka kalau banyak pihak bergerak, sebetulnya ini bisa terjadi. Nah, dan itu butuh, tapi kembali lagi kepada Bapak, menurut saya bahwa butuh attitude tadi, bukan hanya di komunitas yang miskin itu petani kecil, tapi juga itu juga harus kepada para pengambil kebijakan, para pengambil keputusan yang berkaitan dengan kehidupan orang-orang kecil. Karena banyak orang merasa aman-aman saja dengan situasi yang dialami oleh orang-orang kecil, orang-orang susah di lapangan, Pak. Karena kenyamanan itu, makanya ketika kita ke sana, kita melihat bahwa mereka sudah nyaman dengan kondisi kekurangan, keterbatasan, kemiskinan. Nah, parahnya lagi kalau misalnya pihak-pihak yang seharusnya punya tanggung jawab terhadap kehidupan orang-orang kecil, masyarakat miskin inilah juga merasa nyaman dan tidak melakukan aksi yang itu, maka saya pikir itu hal yang perlu kita perbaiki. Dan kami mengajak semua pihak, banyak orang untuk kita kolaborasi aksi. Jadi sekarang kami dari CIRMA itu mencoba menonjolkan bahwa kita tidak lagi pada kolaborasi konsep, karena sudah terlalu banyak konsep, tetapi praktek-praktek baik. Omona. Sekarang kita kolaborasi aksi, Bapak. Jadi sudah banyak konsep yang bagus-bagus, tapi kita coba praktek-praktek baik yang dapat kita kolaborasi aksi supaya bisa memperbesar dampak, memperluas cakupan, dan perubahan nyata kita bisa lihat di sana. Saya kira itu Pak Yos dan Bapak Ayub. Jadi Bapak Ayub, soal keberlanjutan itu lebih terjamin bersama CIRMA ya. Jadi mungkin dari Direktur CIRMA dulu, soal bagaimana harapan dari CIRMA untuk masyarakat, khususnya bagi desa-desa yang sekarang ini sudah didampingi. Baik, jadi yang pertama dari CIRMA sebetulnya kita mencoba untuk melihat bahwa desa-desa dampingan kita sudah mereka punya potensi. Dan yang kedua, masyarakat yang dikatakan bahwa petani kecil tadi, petani kecil sudah petani kecil miskin, bahkan ada yang miskin ekstrim, mereka hanya punya semangat dan tenaga, waktu yang tersedia. Tetapi di luar daripada untuk memajukan mereka, maka butuh intervensi yang memang betul-betul dia sistemik, sehingga keberlanjutan itu bisa tercipta di sana. Mereka juga tidak bisa kita harapkan sebagai warga yang sikapnya hanya menunggu bantuan, karena sebetulnya salah satu kenyamanan yang mereka alami sejauh ini adalah nyaman dengan bantuan yang begitu banyak yang digelontorkan ke atas, yang dalam jangka pendek menurut saya itu baik, misalnya untuk bantuan beras raskin, bantuan keuangan dalam jangka pendek itu baik dalam jangka pendek, tetapi untuk keberlanjutan dan malah membuat ketergantungan dan mereka tidak berusaha dan cukup di sana. Dan kita harapkan bahwa desa-desa dampingan kita di sana bisa melihat ini, dan terutama dari bukan hanya kelompok-kelompok tani, tetapi seperti Bapak sampaikan tadi, tokoh-tokoh lokal di dalam desa itu, tokoh-tokoh agama, adat, bisa sama-sama melihat ini sebagai sebuah praktek yang bisa
topang dan bisa membawa dampak lebih besar di sana. Untuk pihak pemangku kepentingan, pemangku kebijakan maupun organisasi masyarakat sipil yang lain, lembaga-lembaga sosial, kita mengajak untuk berkolaborasi aksi, termasuk perguruan tinggi. Kita ajak kalau bisa dalam program-program KKN tematik bisa juga mencoba untuk live in atau tinggal di desa selama 1-2 bulan untuk mengajarkan mereka tentang bagaimana memajukan kehidupan pertanian mereka. Jadi kita dari CIRMA prinsipnya terbuka untuk berkolaborasi aksi dan pihak mana saja untuk bisa bersama-sama mendorong kemajuan bagi petani kecil di NTT secara khusus di kawasan Timur Barat. Saya kira itu Pak Yos. Baik, terima kasih untuk Bapak Ayub sebagai tokoh masyarakat. Apa yang Bapak Ayub harapkan dari CIRMA dan juga untuk masyarakat sendiri. Sekali lagi saya memberikan apresiasi terhadap CIRMA ini dan sebagai direktur sudah memulai sesuatu yang belum pernah dipikirkan. Siap. Sudah membantu, sudah jalan dan kelihatan ada sambutan luar biasa. Tapi Pak John juga organisasi ini sudah mengidentifikasi bukan hanya potensi-potensi berkembang, tapi faktor-faktor hambatan yang harus tadi bilang 3A. Itu akses, sikap perlakuan manusia, akses atau bagaimana peluang kesempatan betul aset sarana untuk memajukan lalu ada pilihan konektivitas, kolaborasi dan networking kelihatan secara program luar biasa dan kedengarannya kalau mau bilang tidak dapat disangsikan. Tetapi saya sebagai pengamat masalah sosial kemasyarakatan selalu punya tanda tanya. Firman Tuhan yang sempurna saja, apakah sudah membuat manusia itu baik dan benar, semua hidup baik? Sepakat. Karena ada setan berkeliaran, turut bekerja, melawan rencana baik. Rencana Allah yang sempurna saja, dia bisa bikin kacau. Apalagi rencana manusia. Nah, sekarang backup kita apa? Ini kan tadi bilang harapan. Backup kita apa supaya rencana yang bagus dia bisa jalan bagus, jadi keberlanjutannya mendongkrak, mempercepat kemajuan bersama supaya kita keluar dari lingkaran kemiskinan. Saya kembali tegaskan, Allah yang punya perintah dan program sempurna saja dia masih bikin kacau. Apalagi manusia mau hebat bagaimana, dia trik begitu saja hancur. Nah, ketika seperti itu kita saling menyalahkan. Nah, jalan keluar yang kira-kira sebelum saya sampai jalan keluar, saya sebagai seorang istilahnya tokoh masyarakat, tokoh adat yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang sangat primitif, sangat tradisional, saya selalu punya pandangan. Sebodoh-bodohnya, serendah-rendah kualitas, yang namanya manusia, dia tetap punya potensi, punya keinginan hidup baik. Betul. Tapi kenapa dia tidak hidup baik? Jangan mereka yang tidak bersekolah, yang sarjana S1, S2, S3 seperti saya juga hidup masih terguling-guling. Kenapa seperti itu? Nah, ini yang sebenarnya sekali lagi diperlukan satu
satu kipas seperti api, kan tadi dia bilang mati suri. Mati suri. Banyak tapi mati suri. Terpicu. Bagaimana kita pikirkan tentang kipas? Kipas. Supaya semangat yang redup, kerjasama yang loyo, dia tetap berkembang. Mungkin ini yang harus dipikirkan. Boleh keterlibatan bersama, tapi kalau terlibat makin banyak, makin baku lihat. Apalagi ada uang, lu dapat personil, beta sonel dapat, lu bikin maju, beta tarik. Nah ini kan manusia, itu yang saya bilang, setan berkeliaran. Manusia boleh sekolah S1 sampai S berapa, setan sonel sekolah, dia tiup saja semua berantakan. Nah, luar biasa. jalan keluar apa yang sebenarnya kita pikirkan? Saya ingat, saya tidak tahu akhirnya itu hari saya tahu, tapi lupa namanya. Cuma dia pembahasa singkat. A good leader job is to shine light for potential people. Jadi seorang pemimpin yang baik punya tugas ialah bagaimana menyalakan lampu bagi orang-orang potensial. Karena apa? Dia ingin sebodoh-bodohnya, selemah-lemah, dia ingin hidup baik. Tapi mengapa dia belum juga baik? Karena dia tidak tahu mana yang baik. Karena dia hidup dalam kegelapan. Nah maka itu seorang pemimpin ialah memberikan, ini ada lampu baru saya bisa lihat Pak Jokowi muka, saya bisa lihat Pak ini. Nah jadi seorang pemimpin, apakah kepala rumah tangga, ketua RT, kepala desa, kepala sekolah, kepala adat, kepala semua. Itu leader, pemimpin. Seorang pemimpin yang baik ialah menyalakan lampu. Betul. Bagi orang-orang supaya dia bisa membedakan, oh ini baik, ini tidak baik. Sepakat. Ketika memberikan suatu cahaya, pilihan yang bagus, dia bodoh juga, dia bisa tahu bahwa ini baik untuk hidup baik karena dia sudah memiliki modal ingin hidup baik, tapi dia tidak tahu bagaimana hidup baik. Nah, atas dasar ini minta maaf. Saya karena dulu suka baca jadi tulisan-tulisan begitu. Dulu saya masih dosen, saya dapat itu, saya koleksi. Maka ketika saya jadi bupati, saya ciptakan, kalau kotong mau bantu masyarakat, ini hari lu bantu, di sana su batuk tunggu, di sana su pesan. Semua kapan dia datang sama kotong. Jadi banyak yang tunggu terbelenggu dalam kemiskinan. Nah maka saya berpikir, kalau tadi akses dan aset kita akan bantu, tetapi tergantung pada anggaran. Nah kalau sekarang efisiensi soalnya ada, baku tunggu, baku tendes dan mati sama-sama. Nah saya kembali kepada prinsip tadi. Seorang pemimpin ialah bagaimana memberikan, membuat satu terang, satu ini. Jadi itu yang mendorong saya waktu saya jadi, saya gunakan itu radio pemerintah, Kabupaten RSKK. Pagi sore saya khotbahnya tak sembarang. Tapi justru rakyat suka itu. Di mana-mana dengar. Topiknya mau topik budaya, mau topik rohani, mau topik apa. Jadi memberikan apa? Bukan menerangi lampu begini, tetapi menerangi cara berpikirnya, hatinya, yang menentukan attitude-nya itu. Betul. Jadi kita memberikan suatu pemahaman. Nah sekarang minta maaf para pemimpin sekarang, kadang omong bikin senang saja, tapi tidak membuka hati. Sehingga promo dulu namanya ketimpaan. Minta maaf. Misalnya dulu di radio saya bilang satu topik yang saya ingat, nasib petani di negara-negara maju jauh lebih daripada pegawai. Betul.
Nah, lalu habis itu satu lagi, bagaimana petani supaya hidup lebih baik? Kan omong di radio. Jadi yang dengar, yang banyak yang tidak punya radio juga berampas beli radio dan suka. Paling mereka gemar ini. Jadi mereka dengar. Jadi akhirnya kalau turun di masyarakat, terima kasih Bapak. Bapak omong-omong ini kami seperti sekolah, membuka wawasan berpikir. Nah, kotong pun pejabat-pejabat, kotong pun pemimpin, hanya bilang, nanti saya bantu ini, saya kasih ini. Ya dong tunggu. Soalnya sampai di sana dong soalnya kerja. Baru soalnya pergi, dong mulai caci maki dan demonstrasi sudah. Hari-hari bakal lain. Tapi tidak membuka wawasan mereka. Iya. Nah aspek ini yang kurang sepakat. Kita punya radio, kita punya apa. Dulu tanam ini, saya bilang kalau mau tanam, jangan tunggu orang bawa kasih lu ini bibit. Lu pergi sudah di pasar, ini saya omong situ. Lu tanya mana yang harga lebih tinggi, lu bawa itu baru tanam itu. Jadi membuka wawasan mereka. Betul. Karena mereka ingin hidup lebih baik tapi tidak tahu cara apa dilakukan, kita membuka wawasan mereka dengan kata-kata sederhana, tapi omong melalui radio. Itu penerangan. Itu sangat memberkati. Dulu minta maaf. Yang omong tentang pekarangan dulu, akhirnya banyak juga yang mulai tanam di pekarangan dan sebagainya. Jadi sekali lagi saran saya, bukan hanya ini, tapi karena tadi Pak John bilang sudah dengan pemerintah kabupaten, dengan provinsi, ya mudah-mudahan ya pejabat-pejabat itu bagaimana memfungsikan radio-radio sebagai pusat penerangan gerakan kemajuan masyarakat. Ini saya punya omong. Terima kasih. Baik, mungkin ada closing statement dari Pak Direktur. Ya, dari Cirma melihat bahwa gerakan ini tidak bisa dilakukan, tidak bisa berhasil kalau kita mau berlaku sebagai single fighter. Ya, setuju. Jadi kami sekali lagi harus membuka ruang ini untuk kolaborasi, bekerja sama, gotong royong bersama, dan Cirma sudah menemukan bukan hanya potensi tapi juga tantangan tadi, dan bagi kami tadi sebetulnya tantangan itu sebetulnya masalah, tapi kami lebih cenderung menyebut sebagai tantangan, dan ini merupakan kegelapan yang dialami oleh banyak petani kecil di desa seperti Bapak sampaikan tadi, dan Cirma mengambil posisi tidak untuk menyalakan, mempersalahkan kegelapan, tapi mencoba menyalakan lilin kecil. Kita mencoba menyalakan sebuah lilin kecil untuk menerangi masalah-masalah tadi, bisa ada solusi yang bisa dibangun. Ini hari juga salah satu bentuk kolaborasi dengan Bapak Ayub dan Bapak Yos, di mana di podcast ini Cirma bisa diberi ruang untuk bisa menyampaikan, untuk berbagi hal-hal yang mungkin bisa bermanfaat bagi banyak orang, dan juga terima kasih sudah memberi masukan-masukan yang bagi Cirma kita sudah dapat dari Bapak Ayub, dan kita bisa menjadikan sebagai inspirasi untuk mengembangkan, memperluas dampak atau jangkauan kepada masyarakat yang dilayani. Saya kira itu, sekali lagi Cirma tetap pada posisi menyalakan lilin kecil sekalipun, tapi untuk membawa terang di situ, dan tidak pada posisi untuk mempersalahkan masalah-masalah atau problem-problem yang sedang terjadi di masyarakat. Saya kira itu Pak Yos. Baik, pesan yang dapat kita ambil bahwa tidak perlu menunggu sesuatu yang besar untuk perubahan. Mulai dari kecil. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Terima kasih Pak Dirut, Bapak Ayub atas kehadirannya. Bapak Ayub, terima kasih Pak Ayub. Sampai jumpa di podcast kita berikutnya.